Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pembisik. Semoga kalian semua berada dalam keadaan tenang dimanapun kalian berada malam ini. Terima kasih sudah kembali menyempatkan waktu untuk singgah di Bisik Kelam. Sebuah tempat di mana kita akan mendengarkan berbagai cerita yang datang dari sudut-sudut kota. Dari tempat-tempat yang mungkin pernah kalian lihat, tapi tidak pernah benar-benar kalian perhatikan. Karena seringkali, sebuah tempat terlihat biasa saja ketika siang hari. Ramai, terang, dipenuhi aktivitas manusia. Namun ketika malam mulai turun, ketika lampu-lampu jalan menyala dan kota perlahan menjadi sunyi, tempat yang sama bisa terasa sangat berbeda. Seolah menyimpan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Malam ini, Bisik Kelam akan membawa kalian menuju sebuah kota yang terkenal dengan budaya dan sejarahnya yang panjang. Sebuah kota di Jawa Tengah, Kota Solo. Namun di balik suasana kotanya yang tenang, Solo juga menyimpan beberapa cerita misteri yang masih sering dibicarakan oleh warga sekitar hingga hari ini. Cerita tentang dua bangunan lama yang berdiri cukup lama di kota tersebut. Bangunan pertama adalah sebuah benteng tua peninggalan zaman kolonial Belanda yang dikenal dengan nama Fort Vastenburg. Sebuah benteng yang sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan menjadi saksi banyak peristiwa sejarah di kota Solo. Namun menurut beberapa orang yang pernah berada di sana ketika malam hari, kadang ada sesuatu yang masih terlihat berjalan di dalam area benteng itu. Sesuatu yang tidak semua orang bisa melihatnya. Cerita kedua datang dari sebuah bangunan yang sudah lama terbengkalai. Sebuah hotel tua yang dulunya cukup dikenal di Solo. Hotel yang dikenal warga dengan nama Hotel Cakra. Bangunan ini sudah lama tidak beroperasi. Lorong-lorongnya kosong, kamarnya gelap. Namun beberapa warga sekitar mengatakan, meskipun bangunan itu terlihat kosong, kadang ada sesuatu yang masih terlihat berjalan di dalamnya. Dua bangunan, dua cerita, dan dua pengalaman yang sampai sekarang masih sering dibicarakan dari mulut ke mulut oleh warga sekitar. Namun sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam cerita malam ini, seperti biasa ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Cerita yang dibawakan dalam channel Bisik Kelam diambil dari berbagai sumber yang beredar di masyarakat. Mulai dari cerita warga sekitar, pengalaman seseorang yang pernah mengalami langsung kejadian tersebut, hingga kisah yang sudah lama beredar dari mulut ke mulut. Beberapa nama dalam cerita ini mungkin telah disamarkan. Dan beberapa detail bisa saja sedikit berbeda dari cerita aslinya. Namun inti dari kisahnya tetap sama seperti yang diceritakan oleh para saksi. Jika di antara para pembisik di sini ada yang memiliki pengalaman serupa atau mungkin pernah mendengar versi cerita lain dari tempat yang sama, kalian boleh membagikannya di kolom komentar. Karena seringkali cerita paling menyeramkan justru datang dari pengalaman nyata yang belum banyak orang dengar. Jadi sekarang, coba atur posisi kalian senyaman mungkin. Jika kalian mendengarkan cerita ini di malam hari, mungkin kalian bisa meredupkan lampu. Dan mari kita mulai cerita pertama malam ini. Cerita tentang sebuah benteng tua di Solo, yang menurut beberapa orang, tidak pernah benar-benar kosong ketika malam. Jika kalian pernah berkunjung ke pusat kota Solo, mungkin kalian pernah melewati sebuah bangunan tua dengan dinding tebal yang cukup tinggi. Bangunan itu berdiri cukup mencolok di tengah kota. Temboknya kokoh, gerbangnya besar, dan bentuknya masih mempertahankan gaya arsitektur lama yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Bangunan itu dikenal dengan nama Fort Vastenburg. Benteng ini dibangun pada masa kolonial Belanda sekitar pertengahan abad ke-18. Tujuan awalnya adalah sebagai pusat pertahanan militer Belanda di wilayah Surakarta. Dari tempat inilah, Belanda mengawasi berbagai aktivitas di sekitar keraton dan wilayah kota yang saat itu masih berkembang. Pada masa itu, benteng ini dijaga oleh tentara. Di dalamnya terdapat barak, gudang senjata, dan berbagai fasilitas militer lainnya. Namun, seiring waktu berjalan, peran benteng ini perlahan berubah. Setelah masa kolonial berakhir, bangunan ini tidak lagi digunakan sebagai pusat pertahanan. Benteng yang dulu dipenuhi aktivitas militer, kini hanya berdiri sebagai bangunan bersejarah. Pada siang hari,
Tempat ini terlihat seperti bangunan tua biasa. Beberapa orang datang untuk melihat arsitekturnya. Ada juga yang datang hanya untuk berfoto. Namun suasana tempat ini mulai terasa berbeda ketika malam tiba. Lampu-lampu jalan di sekitar benteng memang tetap menyala, namun cahayanya tidak terlalu terang. Bayangan tembok besar benteng terlihat memanjang di tanah. Dan ketika angin malam melewati celah-celah bangunan tua itu, suara yang muncul kadang terdengar cukup aneh. Beberapa warga yang tinggal di sekitar benteng sering mengatakan bahwa suasana di sana terasa sangat sunyi ketika malam. Terlalu sunyi, bahkan bagi sebuah tempat yang berada di tengah kota. Namun cerita tentang benteng ini mulai berubah ketika beberapa orang mulai menceritakan pengalaman yang cukup aneh. Awalnya cerita itu hanya beredar dari mulut ke mulut. Tidak banyak yang memperhatikannya. Namun lama-kelamaan, cerita itu mulai sering terdengar. Salah satu cerita datang dari seorang pria yang pernah bekerja sebagai petugas keamanan di area benteng. Dalam cerita ini, kita sebut saja namanya Pak Arman, bukan nama sebenarnya. Pak Arman sudah bekerja menjaga area benteng itu selama beberapa tahun. Sebagai petugas keamanan malam, ia sudah cukup terbiasa dengan suasana benteng yang gelap dan sunyi. Setiap malam, ia harus berkeliling memastikan tidak ada orang yang masuk ke dalam area benteng setelah jam tertentu. Bagi Pak Arman, suasana malam di benteng sebenarnya sudah menjadi hal biasa. Ia sudah terbiasa berjalan menyusuri halaman benteng dengan senter di tangannya. Ia juga sudah terbiasa mendengar suara jangkrik, suara angin, atau suara ranting yang bergerak tertiup angin. Namun, suatu malam, ia mengalami sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Kejadian itu terjadi beberapa tahun lalu. Malam itu, suasana benteng terlihat lebih sepi dari biasanya. Langit di atas Solo tertutup awan tipis. Lampu-lampu jalan masih menyala redup di beberapa sudut benteng. Sekitar pukul 11 malam, Pak Arman mulai melakukan ronda seperti biasanya. Ia berjalan perlahan menyusuri halaman benteng. Cahaya senter kecil di tangannya menyapu tanah dan dinding tembok tua yang terlihat kusam. Tidak ada suara apapun selain langkah kakinya sendiri. Ketika ia berjalan melewati salah satu sisi halaman benteng, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan, namun setelah beberapa langkah, ia berhenti. Karena di dekat salah satu pintu tua benteng, seperti ada seseorang yang berdiri. Sosok itu terlihat samar karena jaraknya cukup jauh. Pak Arman pun berpikir mungkin ada orang yang masuk tanpa izin ke dalam area benteng. Hal seperti itu memang kadang terjadi. Beberapa orang sering mencoba masuk ke area benteng pada malam hari hanya karena penasaran. Pak Arman pun mengarahkan senter ke arah sosok tersebut. Namun cahaya senter tidak cukup kuat untuk melihat wajahnya dengan jelas. Yang terlihat hanya bayangan seseorang yang berdiri diam, tidak bergerak. Sosok itu tampak seperti seorang perempuan. Rambutnya terlihat panjang. Pak Arman pun mulai berjalan mendekat. Langkahnya pelan. Matanya tetap tertuju ke arah sosok yang berdiri di dekat pintu tua itu. Namun ada satu hal yang terasa aneh. Sejak tadi, sosok itu tidak bergerak sama sekali. Tidak berjalan, tidak menoleh. Hanya berdiri diam menghadap ke arah tembok benteng. Pak Arman semakin mendekat. Sekarang jaraknya tinggal beberapa meter saja. Namun tepat ketika cahaya senter mulai menyinari tempat itu dengan lebih jelas, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Begitu saja. Tidak berjalan pergi, tidak berlari, tidak masuk ke dalam pintu benteng. Seolah sosok itu tidak pernah ada di sana sejak awal. Pak Arman langsung berhenti di tempat. Ia mengarahkan senter ke sekeliling. Namun tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Malam itu, Pak Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya bayangan. Namun ia tidak tahu bahwa malam itu baru saja menjadi awal dari cerita yang jauh lebih menyeramkan. Karena setelah kejadian itu, hal-hal aneh mulai sering terjadi di dalam benteng tersebut. Dan beberapa orang lain ternyata juga pernah melihat sosok yang sama. Malam itu, benteng tua itu berdiri dalam diam yang terasa tidak wajar. Lampu kota dari kejauhan hanya menerangi sebagian kecil dinding luar. Sisanya tenggelam dalam bayangan yang pekat. Di dalam kompleks Fort Vastenburg, udara terasa lebih dingin dari biasanya.
Pak Arman sudah bekerja sebagai penjaga malam di benteng itu hampir 2 tahun. Awalnya ia mengira cerita-cerita yang beredar hanyalah bumbu dari warga sekitar. Banyak orang memang sering membicarakan benteng tua itu. Sebagian bilang mereka pernah melihat bayangan berjalan di lorong. Ada juga yang mengaku mendengar langkah kaki ketika tempat itu sebenarnya kosong. Pak Arman selalu menganggapnya sebagai cerita biasa. Namun malam itu, semuanya berubah. Sekitar pukul 11 malam, Pak Arman melakukan patroli seperti biasa. Ia berjalan melewati halaman dalam benteng yang luas, hanya ditemani senter kecil dan suara jangkrik dari rerumputan yang tumbuh liar. Langkah kakinya menggema pelan di lantai batu tua. Setiap sudut benteng terasa seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Ketika ia sampai di salah satu lorong sempit di sisi barat benteng, Pak Arman berhenti sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Bukan sekedar dingin malam biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Pak Arman mengangkat senter dan menyorot ke arah lorong yang panjang itu. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun entah kenapa ia merasa seperti sedang diperhatikan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, gumamnya pelan. Pak Arman kembali berjalan. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki. Pelan, berirama, seperti seseorang berjalan di atas lantai batu. Pak Arman langsung berhenti. Ia mematikan langkahnya dan mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Benteng kembali sunyi. Tidak ada suara apapun, hanya angin yang lewat melalui celah-celah dinding tua. Pak Arman menghela napas panjang. Perasaan saja, pikirnya. Ia kembali berjalan menyusuri lorong. Namun kali ini, suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Langkah kaki. Tepat di belakangnya. Pak Arman langsung menoleh cepat. Sorot senternya menyapu lorong panjang di belakangnya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Lorong itu benar-benar sepi. Namun perasaan tidak nyaman mulai merayapi pikirannya. Ia bisa bersumpah tadi mendengar langkah kaki yang jelas. Pak Arman mencoba tetap tenang. Ia melanjutkan patroli menuju salah satu ruangan tua yang dulunya dipakai sebagai tempat penyimpanan. Pintu ruangan itu setengah terbuka. Padahal ia ingat betul, sebelum memulai patroli semua pintu sudah ia periksa. Pak Arman berdiri beberapa detik di depan pintu itu. Angin malam membuat pintu tua itu bergerak sedikit. Krik! Suara engselnya terdengar panjang dan menyeramkan. Dengan hati-hati, Pak Arman mendorong pintu itu sedikit lebih lebar. Sorot senter menyinari ruangan yang dipenuhi debu dan serpihan kayu tua. Tidak ada apa-apa, hanya dinding batu yang retak dan jendela yang sudah lama tidak digunakan. Namun saat Pak Arman hendak menutup kembali pintu itu, ia melihat sesuatu. Di ujung ruangan, dekat dinding belakang, ada sesuatu yang bergerak. Pak Arman langsung mengarahkan senternya ke arah itu. Cahaya senter menyapu perlahan, namun yang ia lihat membuat tubuhnya langsung kaku. Di dinding ruangan itu, terlihat sebuah bayangan. Bayangan seseorang, seperti seseorang berdiri diam. Namun anehnya, di ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Pak Arman mengedarkan sorot senter ke seluruh ruangan. Kosong, benar-benar kosong, tidak ada orang. Namun ketika ia mengarahkan senter kembali ke dinding, bayangan itu masih ada. Tinggi, diam, seolah sedang berdiri menatap ke arahnya. Tangan Pak Arman mulai gemetar. Ia perlahan melangkah mundur keluar dari ruangan. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya bayangan dari luar. Mungkin hanya permainan cahaya. Namun saat ia hampir menutup pintu, sesuatu terjadi. Bayangan di dinding itu bergerak. Pelan, sangat pelan, seolah mengangkat kepalanya. Pak Arman langsung membanting pintu ruangan itu. Brak! Napasnya mulai tidak beraturan. Ia berdiri beberapa detik di luar ruangan mencoba menenangkan diri. Namun sebelum ia sempat pergi dari lorong itu, tiba-tiba terdengar suara lain dari dalam ruangan tadi. Suara yang sangat pelan, seperti seseorang berbisik. Pak Arman membeku di tempatnya. Ia tidak berani bergerak. Bisikan itu terdengar lagi, sangat pelan, hampir seperti angin, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu seperti memanggil namanya. Arman. Pak Arman langsung berbalik dan berjalan cepat meninggalkan lorong itu. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di benteng tua itu, ia benar-benar merasa takut. Namun ia belum tahu
bahwa kejadian malam itu baru permulaan. Karena setelah malam tersebut, Pak Arman mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bahwa di dalam benteng tua Fort Vastenburg, mungkin ia tidak pernah benar-benar sendirian. Cerita kedua datang dari sebuah bangunan tua yang berdiri diam di salah satu sudut kota Surakarta. Bangunan itu sudah lama tidak digunakan. Namun meskipun terlihat kosong, tempat itu tetap sering dibicarakan oleh warga sekitar. Warga mengenalnya sebagai bekas Hotel Cakra, sebuah hotel yang dulu pernah cukup dikenal di kota itu. Beberapa puluh tahun lalu, hotel ini adalah salah satu tempat menginap yang sering dipilih oleh tamu dari luar kota. Bangunannya tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman pada masanya. Di bagian depan terdapat halaman yang luas dengan beberapa pohon besar yang memberikan keteduhan. Pintu utama hotel mengarah langsung ke sebuah lobi sederhana. Dari lobi itu, sebuah lorong panjang memanjang ke bagian dalam bangunan. Di kiri dan kanan lorong terdapat kamar-kamar hotel. Di tengah lorong terdapat tangga yang mengarah ke lantai 2. Pada masa itu, suasana hotel selalu hidup. Suara koper ditarik di lantai, percakapan para tamu di lobi, dan kadang tawa orang-orang yang sedang berlibur. Lampu-lampu hotel menyala terang hingga larut malam. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Beberapa hotel baru mulai bermunculan di kota Surakarta. Bangunannya lebih modern, fasilitasnya lebih lengkap. Perlahan, jumlah tamu yang datang ke Hotel Cakra mulai berkurang. Pemilik hotel sempat mencoba mempertahankan usahanya, namun perawatan bangunan semakin sulit dilakukan. Beberapa bagian mulai rusak, cat dinding mulai mengelupas, atap di beberapa kamar mulai bocor ketika hujan turun. Akhirnya, setelah bertahun-tahun bertahan, hotel itu pun berhenti beroperasi. Sejak saat itu, bangunan tersebut perlahan berubah menjadi tempat yang ditinggalkan. Pintu-pintu kamar mulai lapuk dimakan usia. Jendela-jendela sebagian pecah. Debu menumpuk di setiap sudut ruangan. Rumput liar tumbuh di halaman depan. Pada siang hari, bangunan itu hanya terlihat seperti hotel tua biasa. Tidak ada yang terlalu mencolok, hanya bangunan lama yang perlahan dilupakan oleh waktu. Namun suasana di sekitar bangunan itu berubah drastis ketika malam datang. Ketika matahari terbenam, bayangan bangunan itu terlihat semakin gelap. Lampu jalan di depan hotel hanya menyinari sebagian kecil halaman, sementara bagian dalam bangunan tenggelam dalam kegelapan. Lorong-lorong panjang yang dulu dipenuhi tamu kini hanya dipenuhi bayangan. Beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari bangunan itu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pada awalnya hanya 1 atau 2 orang yang bercerita. Mereka mengaku pernah mendengar suara dari dalam gedung. Suara langkah kaki, padahal tidak ada orang yang tinggal di sana. Ada juga yang mengatakan pernah mendengar suara pintu kamar terbuka dan tertutup. Kadang pelan, kadang keras. Namun ketika seseorang mencoba mendekat untuk memastikan, suara itu langsung menghilang. Cerita lain datang dari seorang pengendara motor yang sering melewati jalan di depan hotel itu pada malam hari. Ia pernah melihat sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ketika melewati bangunan itu, ia melihat cahaya kecil bergerak di salah satu jendela lantai 2. Awalnya, ia mengira mungkin ada orang yang masuk ke dalam gedung. Namun setelah diperhatikan, cahaya itu bergerak perlahan dari satu kamar ke kamar lain, seperti seseorang yang sedang berjalan membawa senter. Padahal, listrik di bangunan itu sudah lama diputus. Sejak saat itu, banyak orang mulai menghindari melewati jalan di depan hotel itu pada malam hari. Bukan karena mereka benar-benar yakin ada sesuatu yang aneh di sana, namun karena suasana di sekitar bangunan itu terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu dingin. Seolah-olah bangunan itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa jika berdiri terlalu lama di depan gerbang hotel pada malam hari, mereka sering merasakan seperti sedang diperhatikan. Padahal, halaman hotel terlihat kosong. Pintu utama tertutup rapat. Jendela-jendela gelap tanpa cahaya. Namun cerita-cerita itu tidak berhenti sampai di sana. Beberapa tahun setelah hotel itu benar-benar ditinggalkan, pemilik bangunan akhirnya menunjuk seseorang untuk menjaga area tersebut. Tugasnya sederhana, memastikan tidak ada orang yang masuk ke dalam gedung. Karena meskipun bangunan itu kosong, masih ada kemungkinan orang-orang mencoba masuk, terutama mereka yang penasaran dengan cerita-cerita yang beredar. Penjaga itu biasanya hanya duduk di sebuah pos kecil di dekat gerbang hotel, mengawasi area sekitar. Namun tidak ada yang menyangka bahwa justru dari penjaga bangunan itulah
cerita tentang hotel tua itu semakin dikenal. Karena suatu malam, penjaga itu mengalami kejadian yang membuatnya yakin bahwa bangunan yang terlihat kosong itu mungkin sebenarnya tidak pernah benar-benar kosong. Dan kejadian itu terjadi ketika malam sedang berada pada titik paling sunyi. Sekitar pukul 1 dini hari, ketika hampir seluruh kota Surakarta sudah tertidur. Namun di dalam bangunan hotel tua itu, sesuatu justru mulai bergerak. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam di ponsel Mas Budi menunjukkan pukul 1:07 dini hari. Udara malam di kota Surakarta terasa lembab setelah hujan ringan yang turun beberapa jam sebelumnya. Mas Budi duduk sendirian di pos kecil dekat gerbang bekas Hotel Cakra. Pos itu hanya cukup untuk satu kursi kayu, sebuah meja kecil, dan lampu bohlam redup yang menggantung di langit-langit. Dari tempat itu, ia bisa melihat langsung ke arah bangunan hotel. Bangunan tua itu berdiri gelap di depannya. 2 lantai, dengan deretan jendela yang sebagian pecah, dan balkon panjang di lantai 2 yang terlihat seperti bayangan hitam di tengah malam. Sudah beberapa bulan Mas Budi bekerja menjaga bangunan itu. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan cerita-cerita yang beredar dari warga. Menurutnya, bangunan tua memang sering menimbulkan suara aneh. Angin bisa membuat pintu bergerak. Kayu tua bisa berderit sendiri. Semua masih bisa dijelaskan. Namun, malam itu, sesuatu terjadi yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Mas Budi sedang menuang kopi dari termos ke dalam gelas plastik ketika tiba-tiba, brak! Suara keras terdengar dari dalam hotel. Seperti pintu kayu yang dibanting dengan sangat kuat. Mas Budi langsung berhenti. Tangannya masih memegang gelas. Matanya menatap lurus ke arah bangunan hotel yang gelap. Beberapa detik berlalu, tidak ada suara lain. Namun suara tadi terlalu jelas untuk diabaikan. Mas Budi mengambil senter yang selalu ia bawa. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan menuju gerbang hotel. Langkahnya terasa berat meskipun jaraknya hanya beberapa meter. Ketika gerbang besi didorong, suara engselnya terdengar panjang. Krek! Mas Budi masuk ke halaman hotel. Rumput liar tumbuh tinggi di beberapa bagian tanah. Angin malam membuat dedaunan bergerak pelan. Bangunan hotel berdiri tepat di depannya. Gelap, diam. Namun entah kenapa malam itu terasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Mas Budi menyorotkan senter ke arah pintu utama. Pintu itu setengah terbuka. Padahal ia yakin, sebelum duduk di pos tadi, pintu itu tertutup rapat. Perasaan tidak enak mulai muncul di dalam hatinya. Namun ia tetap berjalan mendekat. Ketika pintu didorong, lorong hotel langsung terlihat. Lorong panjang yang dipenuhi debu. Deretan pintu kamar di kiri dan kanan terlihat seperti bayangan hitam. Cahaya senter menyapu lantai. Setiap langkah Mas Budi menimbulkan suara pelan. Krek, krek. Debu di lantai terlihat jelas bergerak setiap kali kakinya melangkah. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong. Matanya mengawasi setiap pintu kamar. Semua tertutup. Tidak ada tanda-tanda seseorang berada di sana. Namun ketika ia sampai di dekat tangga yang menuju lantai 2, Mas Budi mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Pelan. Dari atas. Seperti seseorang berjalan di lantai 2. Tap, tap, tap. Mas Budi langsung mengangkat senter ke arah tangga. Namun cahaya senter tidak mampu menjangkau seluruh bagian lantai atas. Suara langkah itu berhenti. Mas Budi berdiri beberapa detik. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia sempat berpikir untuk kembali ke pos. Namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah pelan, ia mulai menaiki tangga. Setiap pijakan mengeluarkan suara kayu tua yang berderit. Krek, krek. Ketika ia sampai di lantai 2, lorong panjang langsung terlihat di depannya. Lebih gelap dari lantai bawah. Angin malam masuk melalui beberapa jendela yang rusak. Tirai tua bergerak pelan. Mas Budi menyorotkan senter ke sepanjang lorong. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia hampir berbalik untuk turun kembali, matanya menangkap sesuatu. Di ujung jendela, ada sosok berdiri. Sosok itu tinggi. Rambutnya panjang menjuntai ke depan. Tubuhnya terlihat pucat di bawah cahaya samar dari luar. Mas Budi langsung berhenti berjalan. Tangannya yang memegang senter terasa dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya bayangan.
Namun sosok itu jelas terlihat. Diam, menghadap ke arah jendela. Rambut panjangnya bergerak pelan tertiup angin. Mas Budi mencoba memberanikan diri. Siapa di situ? Suaranya terdengar pelan di lorong kosong. Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap berdiri, tidak bergerak. Mas Budi melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Cahaya senter mulai menerangi lorong lebih jelas. Namun, tepat ketika jaraknya tinggal beberapa meter, sosok itu bergerak. Pelan, sangat pelan. Kepalanya menoleh sedikit ke arah Mas Budi. Dan dalam cahaya senter yang redup itu, Mas Budi melihat wajah pucat dengan mata kosong. Seperti sosok kuntilanak yang sering diceritakan orang-orang. Belum sempat Mas Budi bereaksi, sosok itu tiba-tiba bergerak masuk ke salah satu kamar di sisi lorong. Mas Budi refleks berlari. Adrenalin membuatnya bergerak cepat ke kamar itu. Pintu kamar terlihat setengah terbuka. Mas Budi langsung mendorong pintu itu. Namun ketika pintu terbuka sepenuhnya, ruangan di dalamnya kosong. Tidak ada siapapun. Hanya kamar tua dengan jendela terbuka. Angin malam masuk pelan. Tirai putih yang sudah kotor bergerak pelan. Mas Budi menyorotkan senter ke seluruh ruangan. Tidak ada tempat bagi seseorang untuk bersembunyi. Namun ia tahu pasti, beberapa detik sebelumnya, ada sosok yang masuk ke kamar itu. Mas Budi berdiri membeku di tengah ruangan. Nafasnya terasa berat. Jantungnya berdetak keras. Namun sebelum ia sempat keluar dari ruangan itu, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari belakangnya. Suara nafas, pelan, sangat dekat. Seolah-olah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Mas Budi langsung menoleh cepat. Namun kamar itu tetap kosong. Tidak ada siapapun. Namun, saat ia mengarahkan senter ke arah pintu kamar, sesuatu terlihat di lantai lorong. Bayangan panjang. Bayangan rambut yang menjuntai, padahal tidak ada siapapun di sana. Malam itu, Mas Budi keluar dari hotel dengan langkah cepat. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi masuk sendirian ke dalam bangunan itu pada malam hari. Dan setiap kali ada orang bertanya tentang bekas Hotel Cakra di kota Surakarta, Mas Budi selalu mengatakan satu hal, bahwa bangunan itu mungkin terlihat kosong. Namun sebenarnya, ada sesuatu yang masih tinggal di sana. Kota Surakarta sering dikenal sebagai kota budaya. Kota yang tenang, kota dengan sejarah panjang yang masih terasa hingga hari ini. Jika berjalan menyusuri beberapa sudut kota ini, kita masih bisa melihat banyak bangunan tua yang tetap berdiri kokoh meskipun waktu terus berjalan. Benteng lama, hotel tua, rumah-rumah kuno dengan arsitektur yang sudah ada sejak puluhan, bahkan ratusan tahun lalu. Bangunan-bangunan itu menjadi saksi dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi di kota ini. Saksi dari masa kolonial, saksi dari kehidupan masyarakat di masa lalu. Dan terkadang, tempat yang menyimpan sejarah panjang juga menyimpan cerita yang tidak semua orang berani mendengarnya. Seperti cerita dari sebuah benteng tua yang masih berdiri di tengah kota. Benteng yang kita kenal dengan nama Fort Vastenburg. Pada siang hari, benteng itu terlihat seperti bangunan bersejarah biasa. Wisatawan datang untuk melihat arsitekturnya. Orang-orang berfoto di halaman depannya. Tidak ada sesuatu yang terlihat aneh. Namun, ketika malam mulai turun, suasana di sekitar benteng itu sering berubah. Sunyi. Angin yang melewati dinding-dinding tua terkadang menimbulkan suara panjang. Dan bagi sebagian orang yang pernah berada di sana ketika malam, tempat itu terasa seperti memiliki kehidupan lain yang tidak terlihat. Cerita tentang bayangan yang berdiri di sudut benteng. Cerita tentang langkah kaki yang terdengar di lorong kosong. Atau bisikan yang muncul ketika seseorang berjalan sendirian di halaman benteng. Tidak semua orang pernah mengalaminya. Namun bagi mereka yang pernah, kenangan itu biasanya tidak pernah benar-benar hilang. Lalu ada bangunan lain yang juga menyimpan cerita yang tidak kalah menyeramkan. Sebuah hotel tua yang sudah lama ditinggalkan. Bekas Hotel Cakra. Bangunan itu sekarang mungkin terlihat seperti gedung kosong yang menunggu waktu untuk runtuh. Jendelanya gelap, lorong-lorongnya dipenuhi debu, dan tidak ada lagi tamu yang datang seperti dulu.
Namun bagi warga yang tinggal tidak jauh dari sana, hotel itu masih sering menjadi bahan pembicaraan ketika malam tiba, terutama tentang salah satu kamar di lantai 2. Kamar yang oleh beberapa orang disebut sebagai kamar nomor 13. Kamar yang konon menjadi tempat paling mencekam di seluruh bangunan hotel itu. Beberapa cerita mengatakan bahwa kamar itu sering menjadi sumber berbagai kejadian aneh. Pintu kamar yang kadang terlihat terbuka sendiri. Suara langkah kaki yang terdengar dari dalam kamar padahal tidak ada siapapun di sana. Dan yang paling sering diceritakan oleh warga sekitar, penampakan sosok perempuan berambut panjang yang berdiri di dekat jendela kamar itu. Sebagian orang menyebut sosok itu sebagai kuntilanak. Sosok yang sering muncul di tempat-tempat yang sudah lama kosong. Kadang terlihat berdiri diam, kadang hanya terlihat sekilas di ujung lorong, dan seringkali menghilang begitu saja ketika seseorang mencoba mendekat. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa pada malam tertentu, jika berdiri cukup lama di depan bangunan hotel itu dan melihat ke arah lantai 2, kalian mungkin bisa melihat tirai kamar nomor 13 bergerak perlahan. Padahal tidak ada angin, tidak ada orang, dan tidak ada alasan bagi tirai itu untuk bergerak. Cerita-cerita seperti ini mungkin terdengar seperti rumor bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang tinggal di sekitar tempat-tempat tersebut, cerita itu bukan sekadar cerita. Karena beberapa dari mereka mengaku pernah melihat langsung sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sesuatu yang muncul di tempat yang seharusnya kosong. Sesuatu yang terlihat, namun tidak pernah benar-benar bisa dibuktikan. Dan mungkin itulah yang membuat cerita-cerita seperti ini terus hidup. Diceritakan dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena seringkali, tempat yang menyimpan sejarah panjang juga menyimpan sesuatu yang tidak ikut pergi bersama waktu. Apakah semua itu hanya kebetulan? Apakah semua itu hanya permainan pikiran ketika kita berada di tempat yang sunyi? Ataukah memang ada sesuatu yang masih tinggal di tempat-tempat tersebut? Tidak ada yang benar-benar tahu. Namun satu hal yang pasti, cerita tentang benteng tua dan hotel kosong di kota Surakarta masih sering diceritakan hingga sekarang. Dan mungkin akan terus diceritakan selama bangunan-bangunan itu masih berdiri. Jika kalian pernah mengunjungi kota ini, atau mungkin pernah melewati tempat-tempat yang diceritakan tadi, siapa tahu kalian juga pernah merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan seperti sedang diperhatikan, atau suasana yang tiba-tiba terasa lebih dingin ketika melewati bangunan tua. Jika kalian memiliki cerita horor dari kota kalian, atau mungkin pengalaman pribadi yang pernah kalian alami sendiri, kalian bisa membagikannya di kolom komentar. Karena seringkali, cerita paling menyeramkan justru datang dari pengalaman nyata orang-orang biasa. Terima kasih sudah menemani cerita malam ini di Bisik Kelam. Dan sebelum kita mengakhiri cerita ini, ingat satu hal. Kadang, tempat yang terlihat kosong, belum tentu benar-benar kosong. Selamat malam, para pembisik.